kemudian karena si Imad ini fitnah akhir zaman, banyak orang yang ikut. Terutama salah satunya ini, salah satu channel yang disebut apa? Channel Al Muallim Center. Namanya itu Dawam Muallim. Ya. Nah, begini. Katanya begini, warga Muhammadiyah sudah dulu nggak percaya habaib. Persis apalagi, Wahabi apalagi. Tinggal NU. Sekarang waktunya NU bersih dari habaib. Tolol. Justru ini menunjukkan NU yang satu-satunya yang masih menjaga aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Mereka itu sudah dari dulu digerogotinya itu. Makanya malah Imad yang dipecatkan. Nggak bisa, ini sudah ada ART-nya sudah begitu. Ya, udah nggak bisa dilepas ini. Nah, kemudian dia tuh langsung kan kemarin kita ganti menteri. Menterinya sama siapa sekarang? Profesor Nasaruddin Umar. Kata beliau, kata si Dawam Muallim begini, harapan baru bagi warga NU kepada Menteri Agama RI, dan ngomongnya kayak gitu. Yang baru Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar agar melarang para habaib Ba'alwi mengaku sebagai keturunan Rasulullah karena menumbuhkan ajaran rasisme di dalam NKRI. Jadi Ba'alwi itu menumbuhkan ajaran rasisme karena mengaku sebagai zuriatnya Rasulullah. Ini harus dilarang oleh Menteri Agama. Barang siapa yang mengaku sebagai zuriat Rasulullah, maka kena penjara sekian dan sekian. Katanya lagi nih, diterusin. Hal ini bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong! Muncak tolongnya ini udah. Ya. Nih dengerin, kamu kalau mau, ya Allah, Pancasila itu dasar negara, lagunya juga ada. Ya, ada lagunya. Nih, Pancasila itu dasar negara. Dasar negara itu maksudnya apa? Nanti undang-undang yang di bawahnya ini, jika terbukti bertentangan dengan ini, maka dia bisa tidak berlakukan. Asal dibuktikan begitu. Nah, yang dipengen sama si Dawam Muallim ini, tolong melarang Ba'alwi mengaku sebagai zuriyah Rasul. Kenapa? Karena sila kedua. Apa sila kedua itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak adil dong. Masa zuriyahnya Rasulullah ini jadi mulia, kita yang bukan zuriyah jadi di bawah? Itu tidak adil. Nih, tolong, sebelum kejadian ini, terus raja-raja Jogja mau dikemanain? Dilarang juga, tidak boleh mengaku sebagai raja Jogja atau keturunan raja begitu? Enggak, ini kearifan lokalnya. Mengaku Ba'alwi sebagai zuriyah Rasulullah SAW itu masuk dilindungi oleh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya apa? Kebebasan untuk menjalankan agama, bukan syariat Islam. Bukan, agama. Lah ini masuk urusan internal agama kok nggak bakalan ikut-ikutan. Justru nanti kalau misalkan mau, siapa? Pemerintah ini ikut masuk dalam urusan ini karena ini bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil, bukan. Iya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Justru ini nanti akan menghilangkan seluruh hierarki sosial yang ada. Bos jangan ngaku bos. Jadi nanti kalau masuk kantor ya jangan ada CEO. Nggak adil itu. Nggak boleh ada kepala sekolah, nggak boleh, nggak adil. Nggak boleh ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 karena itu tidak adil. Karena itu sosial tidak adil. Masa ini belajarnya kayak gini, itu belajarnya kayak gitu. Sekolah pun nggak boleh ada sekolah swasta yang masuknya 20 juta, 30 juta, nggak boleh, harus adil. Oh kan, beda. Ini kalau jadi undang-undang baru melanggar. Bani Ba'alwi, misalkan nih ya, mencuri atau membunuh diancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati, kecuali Ba'alwi. Ya Ba'alwi pakai ketek aja. Baru itu
bertentangan dengan sila kedua. Ya, yang membunuh dapat hukuman 15 tahun penjara sampai hukuman mati kecuali Raja Yogyakarta. Baru itu bertentangan. Lah kemarin Habib Rizik masuk penjara, terus Habib Bahar masuk penjara. Adil sudah. Urusan mengaku sebagai zuriyahnya Rasul, lah memang zuriyahnya Rasul mau gimana? Ya, apalagi kalau ada yang nanya, kamu itu bapaknya siapa? Ya dijawablah. Bapak saya bin Hafidh. Oh, zuriyahnya Rasulullah kan begitu. Kalau si Imad ditanya bapaknya siapa, nggak jawab. Emang nggak tahu bapaknya siapa. Nah, yang kedua nih, ini juga bertentangan dengan sila kelima. Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya ini bertentangan gimana? Sama kalau misalkan ya seluruh rakyat Indonesia yang mau dapat BPJS harus iuran sekian-sekian kecuali Ba'alwi baru. Itu melanggar sila kelima. Lah nggak ada kok, presiden aja kalau mau harus bayar tuh. Ya kalau mau BPJS, tapi kan dari lebih tinggi ya itu mah udah dijamin sama negara begitu, udah punya dokter pribadi. Ya cuma kalau mau BPJS ya bayar. Ya ini kan hukumnya, prakteknya ya beda lagi, prakteknya hukumnya seperti ini. Makanya nggak boleh dijadikan apa? Aturan. Justru perkataan dia ini menganjurkan supaya Menteri Agama ini berlaku tidak adil secara sosial. Karena mengatakan seseorang dilarang untuk mengakui siapa orang tuanya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa leluhurnya. Dia yang tolol itu. Ya, jadi saya ini bingungnya sama pendukung Imam itu bukan apa-apanya. Pola pikirnya itu kok acak-acakannya bener itu. Ya, udah keterlaluan. Itu kalau pola pikirnya udah kayak gini mah nggak usah nunggu besok lusa, tiap hari pasti keluar keanehan. Nah kalau keluar keanehan kayak gini saya mah kadang seneng kadang sebel. Ya, senengnya apa? Punya bahan buat konten. Sebelnya apa, masa mau tiap hari kita ngurus-ngurusin orang kayak gini. Udah ini orang-orang udah bego, nggak tahu cara berpikir, tidak tahu istidlal. Ya. Ini nggak paham orang-orang nggak paham mantik. Makanya tantangan saya mah begini saja, saya mah nggak mau ribut-ributin nasab. Oh kitabnya ini begini begitu, nggak mau. Saya mah tantang begini, mereka nggak ada yang paham mantik sama sekali. Udah sampai begitu aja, nggak ada yang paham berpikir secara sistematis. Berpikirnya itu serampangan, semrawut, acak-acakan. Nah itu teh bahasa Indonesianya apa? Tolol. Buka KBBI itu, tolol itu apa? Tolol itu keadaan tidak menggunakan otak dengan baik. Nah, tidak menggunakan otak dengan baik itu apa? Tolong. Itu teh bahasa kitanya mah apa? Enggak mengaji mantik. Itu resmi bahasa Indonesia. Bukan penghinaan itu. Itu resmi bahasa Indonesia. Bukan penghinaan. Kayak bilang si. Bilang si itu bukan penghinaan, itu panggilan akrab. Enggak ada apa? Penghinaan, gak ada penghinaan. Saya itu pernah di-ban di TikTok tuh gara-gara bilang si ke si Imad. Terus saya keluarin KBBI-nya. Si itu panggilan akrab. Ya langsung dibalas. Terima kasih atas inputnya, gak jadi di-ban. Gak jadi di-ban tuh. Itu kedua ya. Tapi kayaknya udah deh. Kepala saya udah gak sanggup nih. Udah cenut-cenut. Kita akhiri di sini saja ya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pancasila sampai sini? Butir-butir Pancasila. Nah kalau butir-butir Pancasila itu nanti dia masuknya buat apa? Buat akhlak Pancasila. Makanya nggak wajib. Ya, makanya nggak wajib. Banyak kemarin ada yang bawa bendera, nggak pakai kerudung kan? Dicopot kerudungnya. Nah itu bukan dari Pancasilanya, tapi dari butir Pancasilanya. Gitu. Jadi ada pendidikan Pancasilanya begitu. Ya. Mudah-mudahan orang sadar dari hampunten ke Allah Subhanahu wa taala.